Ya, oke. Selamat malam teman-teman semua. Selamat malam Suster Teresiana. Dan selamat malam rekan saya ini ada Dimas hari ini Halo, selamat rekanku. malam Ernest. Selamat malam, Halo, Suster. selamat malam. Selamat malam. Oke, Dim, hari ini kita mau ngobrol-ngobrol bareng nih sama Suster dalam rangka BTS nih, BTS. Bukan boyband Korea yang baru ngeluarin single baru tuh ya, bareng sama Coldplay ya kalau nggak salah. Iya benar. Jadi bukan boyband Korea itu, tapi bincang tentang suster nih. Gitu. Jadi bincang tentang suster. Oke. Nah, Suster Teresiana, apa kabar Suster? Puji Tuhan, saya baik, sangat-sangat baik dan sehat. Wah, sangat-sangat baik. Semangat sekali ya. Suster, luar biasa sekali. Ya, sehat. Oke, Suster sekarang lagi di mana Suster? Saya sekarang domisili di Suster Lancang Timur di Taman Modern, Cakung, Jakarta Timur. Kita dekat sih sebetulnya ya, Jakarta Timur dengan Tangerang mah dikit-dikit deh, dekat. Oke, di Cakung ya. Iya. Oke, Suster. Oke, nah selama masa pandemi ini bagaimana kegiatan di sana, Suster? Kebetulan Suster bertugas di sekolah. Oke. Jadi ya untuk anak-anak masih PJJ, tapi memang kalau untuk guru karyawan tetap masuk ya dengan piket sesuai dengan aturan prokes begitu. Tapi selebihnya sih kalau untuk sekolah ya berjalan seperti yang diharapkan oleh Dinas Pendidikan, lalu juga untuk pastoral di paroki. Kebetulan Suster sekarang masuk di paroki Santo Gabriel Pulau Gebang. Oke, paroki. Betul. Jadi kami secara keseluruhan selama pandemi ini pun seluruh kegiatan pastoral banyak menggunakan virtual. Jadi tidak terlalu terhalang juga ya, karena tetap virtual malah justru lebih cakupannya lebih luas. Kebetulan Suster di Pulau Gebang juga masuk di tim panggilan di paroki. Jadi ya mau terlibat di situ juga ya. Nah, tahu di mana-mana kok kayaknya jatuhnya di tim panggilan. Berarti cocok ya Ernest ya, hari ini kita ngobrol sama Suster Teresiana. Iya dong, betul. Soal panggilan. Iya, benar ngomongin soal panggilan. Ya, dan ini Dimas, Suster Teresiana ini dari paroki kita juga asalnya, Dim. Betul. Paroki Santo Agustinus. Iya, jadi wilayah apa Suster? Kalau dulu, saya ini sudah lama jarang pulang ya. Kalau dulu tuh wilayah Emmanuel. Kalau sama ya? Sama ya gitu ya berarti ya? Emmanuel 2, wilayah Emmanuel 2. Kalau nggak salah sekarang ini lingkungan Pius ya. Kalau wilayah salah. Pius, oke. Wilayah atau lingkungan? Wilayah, Suster. Wilayah. Pemakaman wilayah. Dekat gereja soalnya. Oh iya. Di jalan apa Suster? Pasar Malabar itu Malabar 2. Dekat. Nah, ada pasar soalnya, ada pasar nih. Iya. Aduh, itu enak tuh kalau rumahnya dekat kayak gitu. Kalau misa harian pagi-pagi tuh, wah. Iya, benar. Jadi ingat. Dan Suster dulu misioner juga ya? Dulu Putri Sakristi. Iya, misioner. Putri Sakristi. Dulu tuh angkatan Suster itu zaman dulu itu gereja itu rumah kedua sudah. Wah, sama kayak aku Suster. Sama kayak aku. Apalagi kalau menjelang Natal dan Paskah. Betul. Udah itu. Rumah kedua. Sekarang sudah bagus ya gerejanya ya. Dulu masih bedeng nih. Iya, puji Tuhan. Puji Tuhan, Suster. Sekarang udah jauh banget ya kita ya berarti. Jauh banget. Berasa tua. Enggak lah, semangatnya masih muda lah ini. Kelihatannya masih muda banget ini, Suster. Iya, benar, Suster. Ya. Tadi kan ngomong katanya di mana-mana ngomongin soal panggilan, masuknya di sesi panggilan. Pas banget nih, karena kan kita hari ini mau ngobrol-ngobrol sama Suster nih, kita mau ngulik lah ibaratnya soal Suster Teresiana PIJ ini dari Sang Timur. Boleh dong, langsung dong diceritain Suster, dari awal motivasi panggilannya itu sebenarnya apa sih? Dari kapan Suster? Betul. Oke. Suster sebetulnya kalau pengen jadi Suster sejak TK loh. Hah? Waduh. Masih TK dulu, di TK Strada
Dewi Dewi Sartika Sartika. ya, Dewi Sartika, betul. Dulu gurunya itu Bu Maria, sampai sekarang masih ada tuh Bu Maria. Sebetulnya pengen jadi suster sih dari TK. Tapi biasa lah ya, dalam perjalanan gitu, hilang muncul ya. Sampai waktu SMA juga sempat muncul tapi hilang lagi gitu ya. Biasalah kalau sudah punya relasi teman-teman banyak, itu membuat hilang gitu. Mulai goyah. Mulai goyah gitu ya. Paham lah suster, paham. Oh gitu ya, paham ya. Ya, tapi waktu itu suster sempat selesai lulus SMA itu tahun 95. Oke. 95 lulus, lalu waktu itu sempat sih nyoba uji coba apa dulu masuk negeri ini loh, apa namanya ya? PTN, SBM PTN kalau. Iya itu sempat nyoba, tapi waktu itu sempat diterima di Poltek Bandung ya waktu itu, tetapi waktu itu karena juga situasi juga akhirnya suster nggak ambil waktu itu ya, suster nggak ambil, lalu akhirnya kerja deh, sempat kerja gitu kan, waktu itu sempat di perusahaan distributor Unilever. Itu di daerah Glodok nih, apanya Jakarta Barat ya maksudnya ya. Barat. Jakarta Barat itu sempat setahun lebih dikit lah. Setahun lebih dikit, lalu 95 lulus, Maret tahun 98. Maret tahun 98 waktu itu, ingat banget. Waktu itu suster nggak tahu kenapa tiba-tiba, sebetulnya bukan Maret sih, Desember, Natal pulang, waktu malam Natal di gereja. Kita tuh punya kebiasaan kalau misa dulu ayahnya suster ini masih ada nih. Lalu kita kalau ke gereja itu duduk jejer nih, anaknya 7 nih, banyak banget kan. Anaknya 7 gitu kan. Di depan begitu kan, di depan satu deret gitu dulu. Lalu malam Natal itu nggak tahu, kita punya kebiasaan juga sih ya, kita habis selesai misa kita doa biasanya kan ada gua yang dibuat di dekat altar gitu ya. Iya. Kita nggak tahu ada roh apa ya waktu itu ya. Terus kayaknya suster tuh diingetin lagi sama keinginan cita-cita yang pernah hilang nih. Kayak semacam kayak ditagih gitu, berasa banget waktu itu. Diingetin lagi bahwa pernah punya keinginan untuk masuk biara begitu. Sudah sejak Desember sampai Maret tuh kayaknya galau banget deh, sudah selama kerja tuh galau deh. Akhirnya diam-diam nih ceritanya. Justru dulu bukan anak baik lah ya, agak bandel-bandel juga sih. Diam-diam ini ceritanya ambil cuti dari kantor gitu ya. 2 minggu, cuti 2 minggu dari kantor. Dapat tuh cuti waktu itu. Nah, suster waktu itu hanya bilang dengan orang tua suster itu pengen jalan-jalan ke Malang. Padahal waktu itu suster sudah sejak dalam waktu Desember sampai Maret itu sempat udah kontak-kontakan nih sama suster Sang Timur sebetulnya. Cuma masih diem, masih keep gitu ya. Buat sendiri gitu kan. Lalu akhirnya sampai di sana 2 minggu sempat ngalamin kalau masa pertama itu kan aspiran ya, masa pengenalan hidup aspiran. Sempat 2 minggu, tetapi saat itu juga nggak tahu kenapa dari pihak biara, dari pihak tarekat itu juga memberi kesempatan langsung nih tes tulis, wawancara begitu ya. Padahal suster waktu itu sebetulnya mau mengenal dulu gitu loh, tapi waktu sempat sekalian, mungkin karena dipikirnya dari Jakarta ke Malang jauh, sekalian. Nah, begitu mau pulang ke Jakarta itu diberitahu sudah selesai wawancara, nanti tolong nanti tunggu ya kabar dari kami begitu. Sudah suster pulang kembali ke Jakarta tanpa beban, karena sudah kenal begitu. Selang sekitar hampir 2 mingguan begitu, ada surat nih panggilan. Ada surat panggilan. Itu dikatakan bahwa suster diminta untuk hadir di Malang. Karena dengan catatan bahwa suster diterima gitu kan. Waduh. Padahal niat awalnya cuma mau lihat, terus akhirnya malah langsung tes di sana, wawancara, keterima lagi. Nah, tapi sayangnya waktu itu tuh yang terima, karena suster bekerja ya, setelah cuti kan bekerja dari pagi pulang malam begitu.
Lalu itu surat kan datangnya ke rumah nih. Ah, Saya ngantar ke rumah dong. Nah, yang yang terima kan bukan suster gitu loh. iya. Yang terima orang tua nih. Nah, Aduh. Oke. mungkin waktu itu mungkin ibu kalau yang terima ya. Oke. Pokoknya intinya itu begitu pulang kerja sore itu kayak ada sidang nih, sidang di pengadilan ini. Kebayang sih, Nah, kebayang. gitu ditanya begitu kan. Ya karena selama ini diem-diem nggak ngomong, ya mungkin agak kecewa juga mereka ya karena suster nggak bilang gitu. Taunya mereka kan waktu ke Malang itu suster hanya jalan-jalan aja, bukan Nah, pengen coba-coba gitu loh. Nah akhirnya oke. ketika ada surat data ya mereka juga agak sangat-sangat bukan sangat tidak setuju karena kebetulan kan adik suster di bawah suster yang nomor 6 ini sudah pisah dengan kami kan sejak seminari menengah. Jadi dia sejak di Wacana Bakti setelah lulus SMP di Wacana Bakti 4 tahun, kemudian dia sudah masuk juga di Salib Suci waktu itu. Oke. Jadi mungkin kerasa ya pikirnya gini satu aja deh, nggak perlu dua pikirnya gitu. Mungkin pikiran orang tua ya, tapi kan pikiran manusia bukan pikiran Tuhan Allah. Wih, benar. Ya, terus akhirnya ya sudah waktu itu sempat ya sebetulnya ini buka luka nih, tapi nggak apa-apa lah ya, susah cerita aja. Oke, silakan suster. Waktu itu sih memang sempat terjadi hal yang nggak enak sih ya. Ya karena mungkin penolakan dari keluarga ke suster untuk masuk gitu ya. Nah, waktu itu suster untuk mengurus ke kantor pun agak sulit juga karena kan kalau di kantor kan nggak bisa ya langsung keluar gitu aja gitu kan. Tapi kebetulan karena bosnya suster ini orang Katolik, waktu itu ketika akhirnya suster kasih surat ini suster berikan gitu kan. Tapi mungkin ini jalannya Tuhan ya. Ini bosnya ini ngomong begini, aduh ya sudah deh karena sebetulnya kalau aturannya nggak bisa, dia mengatakan begitu. Tapi karena ini sayangan saya Tuhan Allah, dia bilang begitu. Saya nggak berani nih, gitu. Nggak berani gitu kan. Akhirnya beliau menyetujui waktu itu. Ya, oke, dan bahkan mendukung ketika suster mengatakan bahwa suster keluar bukan karena ingin bekerja di tempat lain, tetapi karena ingin masuk biara ke kantor aman waktu itu. Akhirnya nih sekarang satu lagi nih urusan di rumah. Yeah. Di rumah. Nah, pada waktu pokoknya sejak waktu menerima surat itu memang ada sedikit perubahan, khususnya dari ibu memang. Mungkin kebetulan karena suster juga anak putri paling kecil. Yang adik suster itu 3 cowok semua. Mereka agak berat juga sisi lain karena adik suster sudah masuk lebih dulu, baru suster masuk. Waktu itu sempat dicuekin. Berasa dong kalau dicuekin orang tua kayak apa ya? Iya, suster. Disamperin di kamar, pindah ke dapur. Pokoknya tetap menghindar begitu. Tapi saya tetap waktu itu ya dalam kekecewaan sebetulnya, tetapi tetap pasrah lah ya, waktu itu tetap pasrah. Waktu itu suster merasa lebih nyaman pulang ke susteran daripada ke rumah. Oke, masih. Dulu ada susteran ya, kalau kalian ingat di Empu Panulu sekarang itu, kalau sekarang nggak tahu jadi apa ya itu susterannya di Perbuka itu. Dulu suster kalau pulang kerja karena malas di rumah nih, karena dicuekin gitu kan, pulang kerja jam 5 sore, zaman dulu dong, Jakarta Tangerang bisa dibayangin macetnya kayak apa nih, 2 jam baru nyampe kan dulu kan. Jam 7 malam sampai di Tangerang, tapi nggak langsung pulang, pergi ke susteran pokoknya. Susteran minta makan malam sama suster pokoknya. Makan malam, nanti udah sedikit malam gitu kan, suster sudah doa malam baru pamit pulang ke rumah. Sampai di rumah mandi, udah nggak makan lagi kan karena sudah makan di susteran, terus langsung tidur. Pagi bangun lagi, pokoknya ritmenya begitu aja. Jadi berusaha menghindar ya, tapi ya sudah. Tapi waktu itu Tuhan baik menurut suster karena lewat para suster waktu itu, zaman itu suster Damiati dengan suster Agusta. Ya waktu itu yang di hari, saya suster lupa berapa waktu lamanya suster sempat dicuekin, sempat dalam kondisi yang nggak enak gitu. Satu hari suster pulang kerja, suster pulang ke susteran nih, di susteran kosong. Wah ini suster kemana nih gitu kan waktu itu. Masih pulang kemana lagi kalau nggak ada suster gitu kan. Udah kita terpaksa pulang ke rumah. Nah ternyata mereka ada di tempat suster.
Oke. Jadi mereka berkunjung ke rumah, lalu. Tapi anehnya begitu suster masuk rumah, Oke. mereka tadinya ngobrol nih, sempat kedengaran ngobrol. Lalu begitu suster masuk rumah tiba-tiba diem. Terus lalu tiba-tiba terus pamit pulang gitu kan. Pamit pulang. Semakin aneh kan, ada apa nih kok tiba-tiba langsung pulang, dan malam itu seperti biasa suster masih dalam kondisi yang nggak enak kan, pokoknya suster pulang, suster mandi, nggak sempat makan juga waktu itu kayaknya sih, langsung tidur lah. Nah, mulai ada perubahan pagi harinya. Pagi hari ada sapaan gitu kan, seperti biasa. Loh, yang selama ini dirindukan kurang lebih sekitar 3 bulanan lah ya, dari ada sapaan, lalu ada sarapan pagi hari. Karena biasanya enggak gitu. Biasanya enggak, oke. Ada sarapan pagi hari. Suster bingung. Nah, sudah akhirnya waktu itu sempat hari itu berangkat kerja, lalu pulangnya sore sempat dipanggil mereka, dipanggil. Kebetulan kakak suster juga ada semua, ditanya. Akhirnya memang ayah suster mengatakan begini, ya sudahlah, kalau memang ini kehendak Tuhan dan ini menjadi cita-citamu, jalan. Intinya begitu. Akhirnya. Tapi memang suster masih melihat saat itu ibu masih belum rela. Karena suster ingat banget waktu itu tuh yang nganter beli persiapan barang-barang yang harus dibawa ke biara tuh bukan ibu, tapi ayah suster sendiri gitu loh, belanja. Ingat banget itu waktu itu. Nah, nganter ke Romo, waktu itu Romo parokinya masih Romo Kristukiat, almarhum ya sekarang. Almarhum ya. Nganter ke Romo, pokoknya ngurus segala macam lah itu ayah suster. Kata ketika mau berangkat ke Malang pun dipikirnya suster nggak berani ya, orang udah nekat banget. Sebetulnya kalau udah nekat kan biasanya kan ya nekat lah gitu kan. Iya. Pikirnya nggak mungkin lah dia berani berangkat sendiri ke Malang. Tapi namanya keras kepala juga waktu itu. Berangkat, suster juga kaget kenapa ya kok suster berani ya dari Jakarta sendirian itu kan. Tapi sebelumnya kan pernah kawan juga suster. Ya, tetapi waktu itu kan sempat dengan teman bersama teman, nggak sendiri gitu. Oke. Ya memang jujur aja sih sejak kecil juga nggak pernah pergi sendiri gitu. Kalau pergi itu mesti diantar gitu. Kalau ada suster punya kakak cowok juga gitu, selalu diantar, nggak pernah pergi jauh dan nggak pernah pergi jauh gitu loh. Oke. Pikirnya mereka itu suster nggak mungkin dia berani sendiri gitu kan. Tapi setelah dalam perjalanan waktu suster refleksi gini, mungkin dulu roh apa ya yang hadir dalam sehingga membuat keberanian, tapi roh Allah sendiri kalau suster yang membuat suster berani. Itu tahun 98 suster masuk. Waduh, saya lahir tuh. Baru lahir ya. Makanya Dimas belum lahir malah. Belum. Gitu ya. 98 berarti usia suster waktu itu 21. Oke. 21 waktu itu. Lalu suster di Malang itu melewati masa prosurat 1 tahun, lalu novisiat 2 tahun. Tahun 2001 mengikrarkan kaul pertama waktu itu 2001. Jadi profesi, kalau kami mengatakan profesi itu. Lalu setelah profesi masa junior 6 tahun. Gitu. Maksudnya 6 tahun, normalnya 6 tahun sih sebetulnya, tapi untuk suster waktu itu sempat molor 1 tahun. Bukan karena bandel, bukan karena cuma karena waktu itu kebetulan tahun ke-6 suster sedang dalam masa persiapan skripsi waktu itu, jadi nanggung gitu kan. Nanggung karena kan kalau di pendidikan suster itu kalau persiapan untuk kekal itu ada khusus masa khusus 3 bulan itu yang harus benar-benar fokus untuk persiapan, jadi meninggalkan semua tugas kan itu nggak mungkin ya kita kuliah sedang persiapan penyelesaian skripsi, lalu akhirnya suster minta waktu untuk diundur 1 tahun, jadi masa junior suster waktu itu 7 tahun sampai tahun 2008 ya, 2008 suster kalau kakak waktu itu gitu, kira-kira begitu ya sedikit awal-awalnya lah. Motivasinya karena pengen baju suster aja. Oh, berarti karena ngelihat suster bajunya bagus terus. Iya, jujur iya. Dulu zaman mungkin mamanya Dimas nih
masih inget nih, ada yang namanya suster Monik. Itu Oke. dulu Oke. pendamping Putri Sakristi dulu. Oke. Jadi ada pendampingnya tuh ada suster, ada Romo waktu itu. Ini suster cantik Oke. banget. Suster tuh cantik banget dan dengan apa ya, welcome banget sama anak-anak muda gitu kan. Mungkin aku pernah ketemu juga kali. Tapi mungkin pas masa-masa Miss Dian aku dulu, kayaknya sempat ada suster yang datang juga dan bilang itu emang dulu Putri Sakristi angkatan atas gitu. Oke. Ya, itu dia welcome banget. Udah gitu baju Suster Sang Timur kan nggak ada tandingannya, nggak ada yang sama tarik dan menggunakan baju warna coklat dengan selayar ini warna putih dan hitam nggak ada. Warna ini warna yang punya hanya Suster Sang Timur. Dan model dengan jubah seperti ini hanya Suster Sang Timur. Nah waktu itu cintanya pertama kali ya namanya anak-anak ya lihat suster gitu. Itu motivasi awal jujur gitu. Iya dan kayaknya emang umur seperti di umur 21 umur seperti kita ya Dim ya. Sekarang ini 21 22 emang ngelihatnya ya kerennya aja dari kerennya. Biasanya kalau di lahirnya gitu ya, tampilan luar gitu. Dari tampilan luarnya gitu ya. Dalamnya belakangan gitu. Bener. Gitu sih. Tahun-tahunnya keren. Terus akhirnya, bagus juga ya. Baru tahu nanti dalamnya. Iya. Dan kebetulan ketemu Suster Sang Timur dimanapun orangnya baik. Nggak ada yang jutek, gitu. Nggak ada yang jutek, nggak ada yang menyeramkan, nggak ada. Mungkin itu juga pengaruh juga. Berarti emang dari awalnya dari ngelihat jubahnya, ngalamin langsung ya. Betul. Terus momen-momen malam Natal itu yang akhirnya bikin sadar, ini kayaknya aku harus masuk deh. Kayak ibaratnya, aku ngasih tahu lagi, masuk. Sebetulnya gini loh, di awal diingat-ingatnya sejak di SMA sih, diingatkan lagi gitu kan. Ingat loh kamu pernah punya keinginan masuk biara gitu. Cuma waktu itu kan ya namanya masih muda ya. Sempat dekat juga dengan satu teman cowok gitu kan. Hilang. Panggilan hilang gitu kan. Bolak-balik begitu. Tapi yang benar-benar mentok tuh ya pengalaman malam Natal itu sih menurut suster ya. Yang udah saya selalu mengatakan gini, ya Tuhan kayaknya aku lari kemanapun ke ujung dunia pun pasti bisa ketemu Tuhan bisa nemuin. Karena kita merasa memang jujur aja dulu sempat menghindar ketika sempat punya ingat lagi kalau saya pengen masuk biara, tapi dikondisikan saat itu, di kondisi saat itu, situasi saat itu ya sempat pengen menghindar gitu ya. Ya jujur aja nih gitu kan. Ketika suster mau memutuskan masuk biara, bahkan suster ketika suster berangkat ke Malang itu, suster belum putus loh dengan pacarnya suster. Aduh. Waduh. Kayaknya teman-teman seminari juga banyak seperti itu. Gitu ya. Tapi dia sekarang masih baik, sampai sekarang dia masih baik. Ada kok masih di paroki, masih tinggal di Tangerang. Oh gitu. Oke. Tapi nggak usah lah ya dibahas di sini ya, kasihan nanti. Apa? Cukup tahu itunya aja. Berarti total masa pendidikan itu berapa tahun suster? 98 mulai 2001. 2001. Ya, kalau hitung untuk di rumah pembinaan sampai 2001. Ya jadi 4 tahun di rumah pembinaan. Tetapi ketika masa juniorat itu, ketika suster sudah menerima mengucapkan kaul pertama dan memasuki masa juniorat, dia akan ditempatkan di komunitas karya. Jadi pembinaannya itu beralih kepada komunitas karya. Itu 6 tahun. 6 tahun. Jadi kalau mau dibilang kalau sampai dengan kaul kekal itu, kalau sampai dengan kaul kekal sekitar 10 tahun ya, 4 dengan 6. Itu pembinaannya suster. Mungkin teman-teman yang dengar mungkin bingung nih suster. Pertama berarti kan tadi ada masa postulan dulu ya? Daftar. Aspirat, postulat, juniorat. Postulat. Juniorat. Tapi pas sebelum juniorat tadi menerima kaul pertama dulu. Ya, setelah lulus novisiat ditandai dengan mengucapkan kaul perdana, kaul pertama gitu. Terus baru yang terakhir nanti kaul kekal itu di 2008 itu.
Ya, waktu itu 2008. Harusnya 2007, tapi suster Oh iya, oke, iya. Oke. gitu. Nah, berarti dari 2001 itu sudah disebut suster atau masih belum? Sebetulnya untuk disebut suster sudah sejak masa novisiat. Oke. Hanya kalau di novisiat itu yang resmi. Jadi kalau untuk suster yang dianggap resmi menjadi bagian dari tarekat, dari tarekat itu sejak dia kalau kekal. Jadi sudah menjadi bagian. Jadi untuk dipanggil suster sejak dari masa novisiat sudah dipanggil suster. Oke. Iya. Kalau maksudnya kalau kayak buat pastor kan sebelumnya ada Vater dulu sebutannya. Ya. Vater. Ya. Berarti sudah sejak sudah. Masuk. Hanya waktu masa novisiat belum ada PIJ di belakangnya. Iya. Nama suster ini kan ada Suster Teresiana PIJ. Oke. Novisiat belum dimasukkan PIJ-nya. Nanti ketika kaul pertama itu sudah mulai menggunakan PIJ. Tetapi diterima sebagai anggota penuh tarekat itu sejak kaul kekal. Oke, suster. Cukup berliku-liku tadi perjalanan di mulai dari penolakan ya dari orang tua dan perjalanannya memang nggak mudah gitu ya. Tapi sekarang puji Tuhannya sudah berbahagia nih suster nih. Bahagia banget deh. Oke, bahagia banget. Oke, nah suster, kehidupan setiap sehari-hari nih di susteran itu seperti apa suster? Apakah seperti di seminari menengah gitu, bangun pagi subuh jam 4 terus tidur lagi malamnya jam 10 malam gitu. Apakah seperti itu atau bagaimana suster? Mohon sebetulnya disampaikan. Secara garis besar sama sih ya. Mulai dari masa pembinaan bahkan sekarang di komunitas karya pun sama. Jadi keseharian itu memang tetap kita bangun jam 4 pagi. Jam 4 pagi, lalu 4:30 itu sudah mulai ibadat pagi. Lalu kalau di masa novis itu tertib. Setelah ibadat pagi ada meditasi pagi, lalu misa, baru makan pagi dan kerja di pos masing-masing. Itu kalau di novisiat. Lalu sore biasanya pukul 4 itu kadang ada jadwal pelajaran ya, ada jadwal pelajaran yang diterima di masa novisiat. Tetapi untuk doa sore mulai biasa jam 4 sore itu sudah mulai. Lalu biasanya ada doa sore, ada adorasi. Kami ini kan para suster Sang Timur itu kan karena manete in me itu dari bahasa Latin, tinggallah dalam aku. Ya, mau tidak mau ciri khasnya adalah hidup doa, ya. Jadi kebersatuan dengan Tuhan. Nah, lewat adorasi menjadi hal yang kegiatan yang memang setiap hari itu ada. 30 sampai 1 jam biasanya kami adorasi di situ. Lalu makan malam itu sekitar 6:30. Lalu biasanya ada setelah makan malam itu ada kegiatan, bisa rekreasi ya kalau di masa pembinaan ya, rekreasi bersama. Tapi kalau rekreasinya suster bukan ke Dufan ya, bukan dong. Bukan ke bioskop. Enggak, ada juga enggak itu sama. Rekreasinya suster biasanya ada jadwal, ada nonton TV itu ada, biasanya berita yang kita tonton nih. Kalau zaman dulu jam 9 malam itu kan ada berita ya. 9 malam dunia dalam berita tuh kalau nggak salah. Tapi kalian nggak ngalami kali ya dunia dalam berita jam 9. Tahu suster tahu. Tahu ya. Nah itu biasanya nonton beritanya. Ada saat rekreasi digunakan untuk kita melakukan prakarya gitu. Jadi bentel itu apa ya bahasa Indonesianya? Kita jahit, membuat rajutan. Rajut gitu kan, atau banyak hal, membuat rosario gitu. Iya. Menciptakan prakarya apapun lah yang bisa menjadi terlihat, membuat tas begitu. Itu ada itu. Lalu juga bermain itu biasanya kita di novisiat tuh lengkap tuh permainan tuh, ada congklak, ada ular tangga, gitu, ada ular tangga. Kalau Scrabble tuh ya. Iya, susun kata gitu. Jadi ada saat ketika sesi untuk bermain itu ada.
Tapi itu tidak tiap hari ya. Jadi dalam 1 minggu itu terjadwal tuh nonton TV hari apa, Oke. prakarya itu hari apa. Lalu latihan nyanyi itu menjadi satu hal yang kita lakukan rekreasi itu latihan nyanyi. Karena kan kalau doanya para suster itu kan ciri khas Sang Timur adalah saat doa itu dengan dipakai menggunakan nyanyian. Nyanyian. Ya, bukan didaras tapi dinyanyikan. Oke. Paham dong? Kita Ya. dulu sebelum minimal saya lah dulu sebelum masuk suster suaranya itu fals-fals bagaimana. Nah, ketika masuk di biara harus menyamakan dengan suara temennya. Ada yang tinggi, ada yang rendah gitu. Nah itu latihan kita latihan olah vokal di situ. Oke. Ada juga kita ada sesi rekreasi itu bermain musik, latihan musik. Oke. Jadi selama 1 minggu itu sudah ada terjadwal gitu. Biasanya doa malam itu kalau pas sesi jam lihat berita, dunia dalam berita itu kan jam 9. Nah, habisnya doa malam. Tetapi kalau pas tidak sesi lihat berita, itu kita biasa doa malam jam 9. Jam 9 kita sudah doa malam, lalu setelah itu biasanya nggak langsung tidur. Karena kita harus membuat refleksi nih kalau di novisiat. Jadi itu refleksi harian ya suster ya? Refleksi harian, betul. Jadi apa yang sudah terjadi di hari itu, kita diajari begitu. Jadi setelah itu baru kumpul refleksi, baru tidur. Iya. Aku kenal istilah lainnya tuh kalau nggak salah journaling. Aku basic journaling juga ada. Iya. Seperti itu. Jadi, ya hitung-hitung lah kalau sampai tidur tuh biasa jam 10. Karena jam 10 harus sudah mati lampu soalnya. Oke. Jadi ada aturan jam malam, jam 10 mati lampu di novisiat. Itu kalau di novisiat ya, beda lagi kalau di rumah karya nih, sekarang suster di rumah karya. Di rumah karya memang untuk jam doanya sama lah ya, pagi 4:30, bangun jam 4, 4:30, sore juga sama, 5:30 mulai doa, 6:30 makan. Kalau di komunitas karya, tentatif aja kegiatan harian ya. Biasanya kita punya jadwal memang harian, tapi fleksibel juga. Kadang-kadang kita kalau sudah di rumah karya nih, sudah di sekolah seharian capek gitu kan ya, seharian capek, lalu banyak tugas, apalagi juga ada suster yang studi. Seperti di sini suster berenam, ada 2 suster studi nih yang studi di BINUS. Dengan banyak tugas yang ada, akhirnya kadang-kadang masih fleksibel sih. Jadwal ada, tetapi sama dibuat dalam 1 minggu gitu ya, hari ini apa, tetapi realnya kita fleksibel. Kalau memang situasinya tidak mendukung, ya biasanya kita kita lebih langsung doa malam lalu istirahat dengan tugas masing-masing. Benar. Nah, tadi kalau diceritain kegiatannya suster di masa novisiat sama di rumah karya, kayaknya nggak boring itu ya, kayaknya happy banget. Boring atau kaku itu. Enggak, malah menyenangkan kalau menurut saya. Iya, tadi ceritanya suster tuh sangat happy banget tuh. Iya, di awal-awal mungkin berat ya, di awal-awal berat. Karena kan coba sih anak sekarang mana ada yang bangun jam 4 pagi. Bener. Kecuali kalau nggak kebangun. Gitu. Kecuali kalau dia lagi ngerjain skripsi atau tesis gitu kan ya. Atau nggak kalau anak sekarang nonton bola suster? Nonton bola. Tapi suster happy aja sih. Karena kan diniatin ya, karena suster masuk juga diniati sungguh, jadi itu fun-fun aja sih, happy aja. Tapi suster, dari kegiatan suster yang banyak itu, hobi suster sebenarnya apa sih? Sampai saat ini suster sekarang ya baca ya. Baca Gitu, apalagi. Tapi itu suster beruntung dengan hobi itu ketika suster menjalani studi S2 tuh bantu banget gitu. Karena ya apalagi ketika butuh untuk masukan-masukan ketika mengerjakan tesis gitu kan. Ya disyukuri ya, karena itu hobi akhirnya hobi itu berguna dan kepake gitu ya. Yang kedua sebenarnya nyanyi, tapi nyanyi ya mungkin kelas kamar mandi kali ya. Kelas kamar mandi. Bener juga sister. Lucu juga suster ya. Untuk kalangan sendiri kalau nyanyi mah. Iya. Bikin konser sendiri ya. Betul. Oke, nah sister, selama menjalani masa di menjadi novisiat dan menjadi suster ini, suka dukanya apa aja suster? Terus apakah pernah ada ketika menjalani masa itu novisiat tadi,
ada kegalauan ingin kembali ke dunia itu atau sempat goyah atau apa gitu mungkin suster Iya. boleh Ada di-share? nggak, Suster? Banyak. Oke, ya kalau ada sih pasti ada ya itu. Mungkin, Pasti ada. Tapi kalau ditimbang banyak sukanya lah ya, banyak sukanya. Tapi Oke. intinya gini, oke lah, duka itu pasti ada lah ya. Kalau bisa dibilang dulu, zaman suster dulu, didikan suster-suster dulu kan beda lah ya. Untuk mendidik anak zaman dulu dengan sekarang sangat-sangat jauh berbeda. Dulu suster baik di masa postulat maupun novisiat tiada hari tanpa menangis. Gitu, Suster. kangen rumah. Suster. Sama ingat kangen sama orang tua. Karena perjalanan awal ya ditolak, nggak boleh masuk, ngalami dicuekin, itu kan juga sedikit mungkin sedikit memberatkan gitu. Tetapi justru ketika suster merefleksikan setelah beberapa tahun di dalam biara itu justru menguatkan. Tetapi awal-awal sih ya nangis, tiap hari nangis gitu kan. Itu yang pertama. Juga kadang dimarahi pembimbing, biasa lah ya. Satu, ketika suster masuk satu angkatan 8 orang. Oke. Ada yang dari Jawa Tengah, ada yang dari Medan, ada yang dari Flores. Waktu itu ya, Jakarta waktu itu angkatan suster 2 orang. Dari paroki Bekasi dan suster waktu itu. Jadi kita 8 orang nih. 8 orang dengan usia yang nggak semua, dengan usia yang apa ya, rentangnya tuh jauh gitu loh. Ada yang masih muda, ada yang masuk sudah umur begitu. Jadi kan memang secara dari pengalaman juga udah beda, lalu dengan cara pikir juga udah beda gitu ya. Selisih dengan teman seangkatan itu wajar lah ya, lumrah lah gitu. Bolak-balik nangis gitu kan, bolak-balik nangis. Nah, tapi waktu itu saya berpikir gini, Tuhan maunya apa sih gitu kan ya. Saya sudah meninggalkan semuanya, tetapi kok kenapa sih tiap hari dikasih nangis terus gitu kan ya. Gitu. Tetapi waktu itu pentingnya refleksi harian. Nah, saya merasa dengan refleksi harian itu sungguh-sungguh sangat membantu menguatkan suster. Ketika suster sudah di komunitas karya, jadi pada masa junior, suster baru merasa menyadari sungguh gitu loh. Oh, ternyata setiap bentukan di masa pembinaan itu, amarah, pengalaman kecewa, itu justru membuat suster kuat. Jadi orang yang kuat lah, maksudnya jadi orang yang kuat sampai saat ini. Jadi nggak lembek gitu ya, nggak lembek, lalu juga nggak mudah terpengaruh, lebih kuat, lebih percaya diri, nggak mudah putus asa, karena punya pengalaman itu semakin menguatkan gitu loh. Setiap situasi hidup itu yang terpenting buat suster itu sungguh-sungguh memotivasi hidup suster bahwa dengan pengalaman hidup itu semakin dimurnikan. Semakin dimurnikan apa yang menjadi harapan suster begitu. Jadi harapan suster sejak awal sih suster masuk karena mungkin dulu di Putri Sakrisi ya, jadi sedikit-sedikit anak juga sering ke gereja, dekat dengan romo, dekat dengan suster gitu kan. Jadi kan agak kurus-kurus sedikit ya. Juga rajin baca puisi gitu kan. Ya, itu sejak dulu, sejak sebelum masuk suster juga, suster selalu sungguh menanamkan moto hidup suster sendiri. Suster punya moto hidup itu, bahkan itu suster jadikan moto kekal suster gitu kan. Jadi suster punya moto sejak dulu gini, segala sesuatu indah pada waktunya. Pengkhotbah 3 ayat 11 itu benar-benar mancep di otak, di hati gitu kan. Jadi ketika suster mengalami hal yang nggak enak, hal yang mengecewakan, dalam refleksi akhirnya ujung-ujungnya nemu ke situ nih. Segala sesuatu indah pada waktunya. Pada waktunya. Kalau ada sebetulnya kalau sekarang ini ada nih ya, ada celotehan gini. Iya, indah pada waktu. Kapan Tuhan waktunya? Itu memberikan kekuatan. Jadi apapun yang suster alami, suster melihat bahwa Tuhan punya rencana. Di saat duka pun. Karena jujur suster mau bilang, ini mungkin pengalaman duka yang memang sempat membuat down juga waktu itu ya. Ya biasa lah ya, karena kita suster juga manusia ya. Iya dong. Selisih biasa. Persaingan juga biasa.
Oke. Ketika suster studi di Sanata Dharma, studi S1 di Sanata Dharma, suster tinggal di rumah studi. Di rumah studi itu isinya semua suster-suster yang studi, Yang studi ya. yang kuliah. Hmm. Biasa dong, persaingan-persaingan itu selalu ada lah ya. Persaingan nilai gitu kan. Namanya biasanya. Oke. Kalau kita masih dalam masa penilaian, Oke. kan pengennya yang terbaik lah. Iya. Kan? Iya. Pengennya yang terbaik. Kayak kita kalau dengan orang tua, kita punya kakak adik kan di hadapan orang tua pengennya yang terbaik lah. Aku yang terbaik. Iya. Gitu. Nah ini segi manusianya susah nih. Ya kita persaingan ada, sempat juga suster mungkin karena rumah studi itu bukan hanya 1-2 suster, 3 suster yang studi, banyak gitu ya. Persaingan itu ada sempat nih yang nggak terlalu suka dengan suster, dengan apa yang suster raih lah, apa yang suster capai gitu, ada itu sempat. Dan sempat jujur aja sempat suster waktu itu ketika itu bahkan terjadi ketika suster masa-masa akhir juniorat ketika mau ke KAM. Suster hampir tuh berpikir udah lebih baik keluar. Oke. Sempat ada pemikiran itu, suster. Sempat loh itu. Karena jadi ya dalam tanda kutip nih, dosa iri hati itu ternyata juga merambah gitu ya. Dimanapun bisa ngalamin gitu ya. Padahal suster tuh baik-baik aja, nggak pernah merasa bersaing dengan yang lain, tapi ya namanya manusia ya, suster juga manusia itu ada. Tapi suster coba untuk menyikapi awal waktu itu sih ngalaminnya hancur banget gitu ya, hancur banget ya, dengan ada yang ingin menjatuhkan dan sebagainya. Suster sempat berkata pada provinsial waktu itu, ya sudah kalau suster tidak percaya dengan apa yang saya katakan, saya bersedia kok untuk mengajukan surat pengunduran diri. Waktu itu begitu. Oke. Tapi suster merasa bersyukur dalam masa suster pembinaan ini, pendidikan di biara ini, suster selalu mengutamakan satu hal, yaitu keterbukaan. Keterbukaan pada pembimbing rohani, keterbukaan pada pimpinan, formator, itu nomor 1 buat suster. Jadi ketika ada badai dari sisi lain, dari orang lain begitu, mereka menjadi tameng suster nih, karena keterbukaan itu, ya karena keterbukaan itu akhirnya mereka tahu bagaimana suster. Dan akhirnya memang waktu itu provinsial keberatan kalau suster mengundurkan diri, karena memang sesungguhnya provinsial tidak percaya dengan apa yang terjadi begitu ya. Akhirnya ya Tuhan, suster bersyukur bahwa itu menjadi pengalaman yang memang sebetulnya pengalaman yang akhirnya menjadi batu loncatan buat suster untuk lebih hati-hati, dalam arti ya memang rupanya persaingan itu tetap ada, tetapi itu juga diminta untuk dimaknai bahwa itu menjadi pemacu untuk lebih fokus pada tugas-tugas studi. Bahkan ketika suster studi S2 pun ada aja, ya karena kan kalau untuk suster memang tidak semua suster, beda dengan Romo ya, kalau dengan Romo itu pendidikan Romo itu kan pasti melewati masa jenjang kuliah gitu kan, S1 bahkan S2, itu wajib itu para imam. Tetapi kalau para suster, memang tidak semua suster bisa punya pengalaman distudikan. Ya, jadi itu juga menjadi pemacu juga di antara ya kami ini gitu kan ya. Sampai sempat ketika studi S2 juga, masa sih yakinkah untuk distudikan begitu. Tapi itu justru menjadi pemacu suster nih. Suster yang membuktikan bahwa suster bisa gitu loh. Tidak seperti yang mereka katakan. Tapi itu puji Tuhan itu semua selesai dengan baik. Dan mereka yang tadinya mungkin merasa tidak terlalu respect dengan apa yang saya perjuangkan, akhirnya ya sekarang menjadi baik. Gitu. Benar sesuai dengan moto hidupnya ya. Iya, segala sesuatu indah pada waktunya. Walaupun harus jatuh bangun, jungkir balik, itu. Iya, kalau ada celotehan tadi kapan waktunya Tuhan? Ada lagunya dijawab sama lagu, Sister. Oke gitu ya. Waktu Tuhan, ya kan? Pasti yang terbaik. Iya kan? Dijawab sama lagu, Sister. Oke, iya benar. Makin yakin ya. Tapi memang banyak banget ya berarti suster yang jatuh bangunnya dalam hidup panggilan, apalagi tadi kan sempat ingin mengundurkan diri, padahal udah gak lama lagi mau kalau kekal ya. Ini banyak banget. Tapi yang aku penasaran suster,
tadi kan dibilang masa junioratnya 7 tahun ya, karena extra 1 tahun. Penasaran sih setelah akhirnya kau perdana sampai kau kekal, udah pernah kemana aja nih pelayanannya? Oke. Suster waktu setelah kal pertama, suster ditugaskan di Karawaci itu setahun. Oke. Jadi sempat di tahun 2001 sampai 2002, suster sampai 2002, suster tugas di Karawaci. Waktu itu masih ada playgroup. Nah, suster mengajar di situ. Jadi belajar mengajar di situ. Kemudian tahun 2004, suster pindah di Jogja, di rumah studi, mulai 2004 sampai 2008. 2008, suster studi di Sanra Dharma, lalu 2008, Kaul Kekal. Nah, sejak Kaul Kekal, suster dapat setahun, ya nggak sampai setahun sih sebetulnya sih, langsung diangkat jadi ibu asrama di Asrama Putri Clara Faith, itu di Wairclaw Flores, di Maumere. Wow. Langsung diterbang. Dulu nggak terbang lah ya, dulu masih pakai kapal laut. Naik kapal laut. Kapal laut ya. Sempat mati mesin di tengah laut gitu kan. Waduh. Itu pokoknya pengalamannya tidak terlupakan tapi menyenangkan. Waduh, iya. Aku tahu itu kalau naik kapal, soalnya kebetulan ayahku emang orang Flores, suster. Jadi kalau pulang kampung kadang-kadang naik kapal juga. Wah, iya. Lumayan 2 jam di tengah laut gitu kan, terombang-ambing. Padahal sebetulnya kalau tahu takut bener itu. Iya. Benar. Soalnya habis di tengah laut banget ya udah. Nggak lihat apa-apa. Semuanya air. Nggak lihat apa-apa, betul nggak lihat apa-apa. Cuma air sama langit aja tuh. Iya. Wah, ya setahun di situ, pokoknya sampai 2009, lalu suster pindah ke Jakarta, di Tomang waktu itu, suster kepala sekolah SMP, 2009 sampai 2014. Sampai 2014, lalu 2014 pindah di Pasuruan, Jawa Timur, per 3 tahun, 2014 sampai 2017. Lalu waktu 2014 sampai 2017 itu di Keuskupan Malang kan ya, Pasuruan itu udah masuk Keuskupan Malang, sudah mulai bergabung nih di tim komisi panggilan Keuskupan tahun 2014. Tuh. Nah, saya ini mau cerita nih, di mana-mana mesti bagian panggilan. Iya. 2014 itu bergabung di tim komisi panggilan Keuskupan Malang. Lalu tahun 2017 suster waktu bergabung di komisi panggilan masih di Pasuruan. Jadi pulang pergi tuh Pasuruan Malang. Kalau naik angkut bis, angkutan umum itu 1 jam lah ya, Pasuruan 1,5 jam lah Pasuruan Malang. Iya. Itu masih ngelaju tuh waktu itu. Lalu tahun 2017 mungkin provinsial kasihan nih, karena suster nyambi ngerangkap di komisi, kasihan nih. Komisi panggilan. Nah, jadi kurus nih Pasuruan Malang bolak-balik. Akhirnya tahun 2017 suster dipindah ke Malang, tapi tetap nyambi di komisi dan kepala sekolah SD Sang Timur juga, 2017 sampai 2020. Nah, waktu sejak 2016 sih sebetulnya, ketika masih di Pasuruan juga, kan tadinya tim nih, masih tim komisi. Nah, begitu 2016, susah dicurangi sama ketuanya nih. Nah, kalau di Malang tuh ketuanya kan Romo nih. Nah, ketuanya Romo, sudah dia mau leren langsung naikkan suster jadi ketua komisi panggilan di Keuskupan Malang. Jadi 2016 sampai 2020 suster menjabat ketua komisi panggilan Keuskupan Malang. Itu bersama dengan beberapa para imam dan frater-frater waktu itu. Kami punya tim sih di situ. Lalu 2017 masuk Malang, 2018 tetap dalam masa tugas sebagai kepala sekolah nih, nyambi diminta tugas untuk studi S2 di SDFT Widya Sasana Malang. Jadi nyambi di sekolah, nyambi di komisi Keuskupan, komisi panggilan Keuskupan, nyambi lagi kuliah S2. Waduh. Nah, itu rangkap 4 sebetulnya waktu itu, karena sudah masih ada di komisi di tarekat juga Susan terlibat di situ. Itu studi 2018-2020. Pokoknya Tuhan itu baik menurut suster ya. Waktunya selesai. Nah, jadi karena ada nih kejadian nih, studinya harusnya 2 tahun, ada yang mulai 3 tahun, ada yang mulai 4 tahun. Tapi suster bersyukur sejak suster kuliah S1 itu bahkan nggak sampai 4 tahun selesai.
waktu itu. Ya, nggak sampai 4 tahun Oke. selesai, lalu ketika S2 juga nggak sampai 2 tahun selesai juga, tahun 2020 susah selesai lulus ya, 2020. Nah, begitu selesai studi S2, susah dipindah ke Jakarta ini sampai sekarang. Dan ini kemarin setelah 1 tahun di sini, lalu per SK-nya per Agustus ya, per 1 Agustus kemarin, susah bergabung lagi di tim komisi panggilan. Tapi ini keuskupan Jakarta. Nah, susahnya begini. Balik lagi ya. Nah, baik lagi di komisi tapi keuskupan Agung Jakarta. Gitu. Sampai susah digoda nih sama teman-teman di Malang. Kamu tuh pergi kemana-mana nggak jauh-jauh dari komisi panggilan kan? Gitu. Jadi itu Iya. gitu. Sampai sekarang. Oke, Suster. Tadi kan Suster udah ceritain nih, udah kemana-mana. Tadinya dari Pulau Jawa, dari Karawaci, terus kemana? Ke Flores ya, Flores, jauh. terus ke Malang, ke Pasuruan, akhirnya ke Jakarta. Iya. Pastinya udah keliling-keliling, pengalamannya banyak banget. Tapi yang pengen aku tanya ini sama buat yang lagi nonton atau dengerin, pengen tahu dong karya-karya Suster Sang Timur di Indonesia tuh di mana aja sih? Oke. Sang Timur itu punya 4 bidang karya sebetulnya. Oke. Karya pendidikan, kita punya sekolah suster itu selain di Pulau Jawa, jadi Pulau Jawa itu Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat itu ada di semua sekolah. Tapi suster juga punya di Kalimantan itu di Kalimantan Barat, di Ketapang dan Simpang 2 itu pendidikannya. Lalu di Flores banyak banget, banyak. Ya, mulai dari Keuskupan Maumere, Keuskupan ND, sana juga ada sekitar 7 komunitas di situ. Lalu komunitas di Pulau Sumba itu ya di Sumba Barat itu juga ada. Misalnya di Manola. Lalu yang terbaru, yang paling terakhir ini kita buka di Bontang, Kalimantan Timur. Oke. Itu untuk pendidikan. Jadi kita punya pendidikannya dari playgroup, TK, SD, SMP, SMA, lalu SLB. Itu karya pendidikannya suster. Iya. Nah, kenapa besar untuk karya pendidikan? Karena memang sejak dulunya ibu pendiri kami, sekarang sudah Beata ya, Beata Clara V, konsennya kan memang ke anak-anak. PIJ, Pauperis Infantis Jesu, suster dari kanak-kanak Yesus yang miskin. Konsennya kepada anak-anak dan kaum muda. Kita punya misi mengantar anak-anak kepada Tuhan, anak-anak dan kaum muda kepada Tuhan. Jadi pendidikan itu menjadi karya terbesar, itu yang dikarya Sang Timur. Lalu ada karya sosial. Karya sosial itu kami ada asrama dan panti asuhan. Kami punya 2 panti asuhan, kok 2 ya? Lebih lah, ada sekitar 5 ya panti asuhan di Curah Jati, di Nanggulan, lalu di Pasuruan, di Flores juga ada 2. Lalu di asramanya itu, kita punya asrama putri dan asrama putra. Jadi ada di Jawa Tengah ada, di Flores ada, lalu di masih di Jawa sih ya. Sedangkan PA-nya juga kalau yang di Flores itu ada dua tempat PA. Asrama dan PA itu ada. Jadi untuk sosialnya ke situ, lebih pada ke situ, asrama dan panti asuhan. Lalu untuk karya kesehatan, suster juga ada. Untuk Suster Sang Timur, karya kesehatan kita punya klinik Pratama. Jadi rumah sakit mini lah ya, rumah sakit mini itu ada di mana ini? Banyuwangi, Curah Jati, Banyuwangi, dan di Sumeneb, Madura. Di Pulau Madura juga ada nih, kita punya di sana punya 2 rumah. Ya di sana ada sekolah juga. Itu untuk karya kesehatan. Lalu yang terakhir pastoral. Pastoral kita juga ada, kita punya rumah retret, juga. Rumah retret yang ada itu di Jawa Timur, Jawa Barat, dan Flores. Kita punya di Jawa Timur ada 2, lalu di Jawa Barat kalau pernah ke Romo Yohanes Cikanyere. Cikanyere, oke. Kita nggak jauh dari situ, kita ada rumah retret Wisma Lestari. Kita punya rumah retret juga. Lalu di Flores juga ada di daerah Bejo. Banyak banget ya berarti suster.
Lalu selain itu Yes. kita juga mendampingi, kita punya tim spiritual, tim retreat, jadi untuk pastoral itu, karena yang pertama-tama melayani anak-anak di sekolah dulu, tetapi tidak menutup kemungkinan kami selama ini yang terjadi sih, melayani di mana anak-anak dimanapun. Jadi kita punya tim retreat sendiri yang terdiri dari para suster yang terlibat di situ. Itu karya kami. Jadi ada 4 bidang besar. Oke. Gitu. Oke. Iya. Banyak banget berarti pelayanannya ya. Iya, Dim. Benar. Oke, Dim, ini nggak kerasa nih, kita udah cukup lama nih ngobrol sama suster nih ya. Iya. Tadi Seru banget cerita-cerita ya. kalau seru banget. Mulai dari tadi kita kalau kita rangkum nih ya. Dari tadi motivasi awalnya awal suster masuk sampai ketemu halangan-halangan dari orang tua, bahkan dari orang tua itu kan halangan terberat ya itu ya bagi setiap orang yang mau. Karena kalau orang tua udah ini ya bisa apa gitu kan. Iya, kita bisa apa gitu. Ya, tapi kan akhirnya suster nanti kalau nggak nurut pikirnya takut dikutuk ya. Tapi enggak, mereka justru sekarang dengan suster kalau kakak mereka merasa punya kebanggaan tersendiri. Sekarang kayaknya anak paling disayang. Ya, suster. Kayaknya sekarang anak paling disayang. Akhirnya ya. Wow, oke. Jadi balik lagi tadi Dim, indah pada waktunya Dim. Nah itu dia. Iya. Segala sesuatu indah pada waktunya. Jadi setelah prosesnya ya, jadi emang prosesnya sampai sekarang suster ini nggak panjang sekali, tadi mulai dari masa-masa pendidikannya juga, sempat mengalami gejolak ingin keluar juga gitu kan. Tadi suster juga cerita ternyata nggak sekaku atau seboring itu di dalam susteran ya. Banyak kegiatan yang bisa dilakuin Dim, ada bisa ya baca buku sesuai dengan hobinya suster, terus main musik, latihan nyanyi gitu ya, mengolah suara dari yang sebelumnya fals jadi Iwan Fals gitu ya. Jadi bisa nyanyi. Betul. Oke. Terus kemudian dari suster juga udah cerita karya-karyanya Sang Timur sudah ada di mana aja gitu ya, dari di Pulau Jawa, di Flores gitu ya, banyak juga rumah retret. Tapi tadi fokusnya memang ke dunia pendidikan dan anak-anak. Pendidikan anak-anak khususnya anak-anak muda ya. Gitu Dim. Nah, oke, suster, berarti dari suster apakah ada pesan-pesan untuk adik-adik khususnya remaja putri ya yang mau menjadi suster nih? Gitu, Oke, barangkali ada pesan-pesan yang baik gitu untuk teman-teman kita. Silakan ya. suster. Baik, mungkin kalau ya memang tadi sudah sempat bincang-bincang juga nih. Ya memang sekarang sulit ya mencari panggilan khususnya untuk suster. Oke. Nah kalau Mas Romo mungkin masih ada lah dia kan. Ya suster punya pesan untuk adik-adik khususnya remaja putri. Oke. Secara khusus juga untuk paroki kita ya. Saya mau bilang begini, jadikanlah gerejamu itu sebagai rumah kedua setelah keluargamu. Ya karena di sana karena ini berangkat dari pengalaman suster, panggilan suster semakin bertumbuh ketika suster bersama dalam komunitas gereja dulu Putri Sakristi gitu ya. Karena di situ iman suster semakin ditumbuhkan, keinginan panggilan itu juga semakin berkembang, maka suster menjadikan gereja sebagai rumah kedua. Jangan pernah menjauh dari gereja, dari komunitas yang sesungguhnya di situ kamu bisa menemukan kehangatan, kamu bisa menemukan kasih persaudaraan dari saudara-saudari seiman. Ya, setelah keluargamu di rumah jelas ya, setelah keluargamu di rumah. Jadi nggak usah pergi kemana-mana lah. Ketika kita bergaul dengan teman satu komunitas begitu, itu Tuhan pasti akan berbicara banyak di situ dengan pengalamanmu ya. Mungkin dunia menawarkan hal yang jauh lebih indah, dunia nih. Tapi yakin yang ditawarkan Tuhan jauh lebih indah daripada apa yang ditawarkan dunia. Nah, dulu suster nggak paham tentang ini dulu nggak paham tentang ini. Tapi ketika dalam perjalanan waktu, oh iya benar ya. Dengan pengalaman-pengalaman itu, dengan hadirnya teman-teman di Putri Sakristi, di Miss Dinar. Wah dulu Miss Dinar dan Sakristi akrab banget tuh.
Suster sempat jadi ketua Putih Sakristi untuk beberapa periode kalau nggak salah ya. Lupa suster juga. Waktu itu ya menjadi latihan juga bagaimana kamu memimpin, bagaimana kamu berorganisasi itu di situ gitu. Jadi jangan pernah tinggalkan, jangan pernah menjauh dari gereja karena di situ mulai tumbuh panggilan. Benih-benih panggilan tumbuh di situ. Yang nggak mungkin kamu temukan di tempat lain. Itu yang nggak mungkin ditemukan di tempat lain. Nggak mungkin ditemukan di tempat lain dan itu suster alami sendiri. Dulu suster orangnya pendiam loh. Boleh ditanya di sama angkatan suster. Boleh ditanya. Dulu suster orangnya pendiam. Suster suka sama cowok pun diem-diem. Ada teman di gereja nih gitu kan, teman tapi enggak adalah gitu kan. Tapi mungkin suster bilang gini, oh ya mungkin caranya Tuhan nih mengarahkan suster masuk biara dengan cara udahlah suka sama orang akhirnya juga itu hilang sendiri gitu, hilang sendiri. Gitu. Jadi menurut suster pengalaman bersama dalam komunitas yang sama itu sungguh menumbuhkan benih-benih panggilan. Jangan pernah menjauh dari komunitasmu. Gitu. Karena ketika kamu mulai melangkahkan kaki keluar dari lingkaran komunitasmu, ya itulah serigala itu mengaum di mana-mana. Benar. Gitu. Bahasanya begitu ya, Bang. Tapi tetap jangan pernah menghilangkan masa mudamu. Ya, tetap dengan sukacita, tapi tetap berjalan bersama dengan Tuhan. Bersama dengan Tuhan. Itu yang paling mujarab gitu ya ketika kita mengalami kesulitan, kesukaran di dalam hidup. Suster merasa begini loh sekarang, anak muda zaman sekarang ini itu jauh lebih sulit daripada zaman suster. Tantangannya jauh lebih sulit. Tantangan jauh lebih sulit. Tantangan dunia jauh lebih sulit dan lebih besar dan lebih sulit. Itu suster alami ketika suster juga pernah bergabung sebagai tim pengajar di postulan. Mengajari anak-anak yang sekarang ini nggak gampang. Nggak usah jauh-jauh deh, untuk hening aja. Oke. Untuk hening diam. Sulit. Karena mungkin itu juga yang menjadi alasan juga ya susah mencari calon-calon panggilan suster nih. Karena anak sekarang kan sudah terbiasa dengan yang namanya gadget. Selain hening jadi nulis juga susah kali. Iya. Agak malas gitu ya, biasa ngetik gitu ya mungkin ya. Jadi tantangan itu tarikan dunia ini jauh lebih kuat gitu loh, lebih kuat. Tapi jelas memang kita nggak bisa memaksakan untuk anak-anak muda zaman sekarang ya. Hanya kami percaya sih dengan kesaksian hidup itu jauh lebih efektif ya. Bagaimana kesaksian hidup seorang suster di hadapan orang muda gitu, orang muda zaman sekarang. Sampai sekarang Tarekat Sang Timur puji Tuhan masih banyak panggilan. Tapi yang menyedihkan dari Pulau Jawa sedikit, bahkan mungkin, langka banget. Panggilan sekarang jauh lebih banyak dari luar Jawa. Flores, Sumatera itu banyak. Tapi dari Jawa, apalagi Keuskupan Agung Jakarta ya, mungkin suster ini terakhir di Sang Timur yang dari Keuskupan Agung Jakarta. Waduh. Udah lama banget berarti ya suster ya? Udah lama banget dari Keuskupan, jangankan paroki ya, Keuskupan Agung Jakarta di Sang Timur cuma suster terakhir. Dulu sempat ada sih memang di kakak angkatan suster dari Karawaci. Ada sempat ada, tetapi di rumahnya di Perum 2. Tapi yang mungkin karena bukan panggilan ya, bukan panggilan. Karena biar bagaimanapun kalau memang panggilan itu kan dari dua belah pihak, bukan hanya dari kita sendiri. Jadi kerjasama dari kita dan dari Tuhan. Nah, itu dibutuhkan itu gitu. Jadi tapi suster bersyukur bahwa sampai sekarang masih bisa bertahan. Suster hanya satu. Suster belum berani mengatakan kalau suster setia. Justru sekarang otomatis 98, sekarang 2001. Sudah sekitar 20 berapa ya? 20 berapa tuh? Ya itu 2021 sampai 98. Sudah 20 tahun lebih ya. 21 22. 23 tahun, hampir 23 tahun. Hampir 23 tahun, betul. Suster belum berani bilang suster setia. Suster berani kalau suster akan mengatakan, oh ya terima kasih Tuhan, saya boleh setia ketika suster dalam refleksi suster ya. Terima kasih Tuhan, saya boleh setia kalau suster dalam peti. Ketika sudah dipanggil masih dengan jubah ini, nah itu setia.
Oke. Sekarang Nah, sedang dalam proses untuk setia, itu aja. iya. Iya. Benar-benar. Oke. Nah, suster berarti sekarang udah hampir 14 tahun kalau Iya, kekalnya ya. 13 ya. Betul. Iya, kalau kekal. Hampir. Bentar lagi ulang tahun nih. Mau kirim hadiah ya? Iya, Iya, kan. makanya nih. Pas banget ya. Tanggal berapa? 26 ya? Tanggal 26, tanggal 26 Pas Agustus. banget. 26 Oktober. Oke. Itu hari yang nggak pernah bisa dilupakan tuh. 26 Agustus, Oke. 26 Oktober 2008, Suster Kal Kekal. Lalu 31 Oktober 2008, Suster ujian skripsi. Oh, oke. Jedanya cuma 5 hari. Luar biasa. Oke. Masa-masa Jadi- perjuangan benar itu pokoknya 2008. Iya. Ya, aku kalau ngucapin selamat duluan boleh nggak suster? Selamat lah suster pokoknya dalam Ya, menyambut ulang tahun kau kekalnya ya. Semoga suster selalu setia dalam panggilan, dikuatkan dalam panggilan mas. benar. Amin. Betul. Oke, nah Apalagi kan 13 tahun nggak, 13 sampai 14 ya, nggak mudah. iya. Jadi kan Iya, pesannya betul, suster Lim. adalah kita harus Susah loh komunitas. dapat ini. Susah banget nih dapat suster. ini. Aduh, dilamar Tuhan ya. Iya. Susah banget dapat ini. Kan jatuh bangun pakai nangis air mata nih. Iya. Aduh. Tadi kalau aduh. dengar ceritanya suster yang bilang katanya kita tuh harus dekat sama Tuhan, apalagi zaman sekarang tuh ngingetin aku sama perikop itu pokok anggur. Jadi Nah, ini itu pokok anggur itu ada ya itu spiritualitas para suster Sang Timur itu tinggalan di dalam aku. Yohanes 15. makanya Yohanes 15 itu yang harus nguatin kita semua, apalagi buat mungkin ada adik-adik atau siapapun yang mendengarkan dan menonton. Zaman sekarang mau menanggapi panggilan tapi seperti kata suster, dan setuju ya, berat banget sekarang. Aduh. Nah, tuh, bagus Ini banget. pokok anggur nih. Pokok anggur. Keren banget tuh ya. Keren kan? Iya. Nah, suster punya pengalaman dengan ini nih. Dulu suster ponakan suster gini, Bude suster, itu beli di mana ya? Katanya. Pikirnya di Tanah Abang dijual kayaknya. Tanah Abang. Waduh, beli kamu mau nih gitu langsung gitu. Iya, silakan nih. Langsung ke Malang aja, ke Malang. Iya. Kalau mau. Oke. Itu emang benar ya, kalau untuk anak muda zaman sekarang perlu yang namanya mendekatkan diri dengan Tuhan, ya, seperti betul. Kualitasnya Suster Sang Timur, pokok anggur, benar. Jadi ketika kita dekat dengan Tuhan, tadi suster juga sendiri yang udah menceritakan pengalamannya bahwa kita tuh dapat kekuatan sendiri ibaratnya gitu kan ya. Iya. Berarti tambahan energi lah untuk menanggapi panggilan gitu. Iya. Suster. Terakhir nih, suster. Ya. Tadi kan udah ngasih pesan-pesan buat mungkin adik-adik atau teman-teman semuanya lagi nonton dan dengerin mau menanggapi panggilan. Pesannya tadi udah. Sekarang sebagai penutup nih sekalian kita thank you banget nih suster udah mau mampir di sini virtual ya. Nah, sebagai penutup biar lebih afdol dan lebih enak, aku mau minta nih sama Ernest, kita tutup dengan doa. Sekalian suster doain buat orang-orang yang merasa terpanggil dan bisa menanggapi panggilan Tuhan. Oke. Jadi boleh silakan suster. Ya, oke, baik. Mungkin sebelum suster menutup doa ya boleh ya sedikit. Boleh dong. Menutup lah. Boleh suster. Closing statement. Iya. Oke. Suster Teresiana ini adalah anak paroki Santo Agustinus Karawaci yang saat ini sangat-sangat merindukan. Ya, sangat-sangat merindukan ada penerus. Karena suster nggak mungkin selamanya ada seperti ini. Ya, seperti ini sehat dan sebagainya. Saya berharap bahwa ada panggilan-panggilan yang dari teman-teman di paroki yang mau mengikuti jejak. Yeah. Suster sekarang dekat Tangerang, Cakung, dekat lah ya, Tol Priok nggak sampai sejam. Iya. Suster welcome untuk semua. Ya, welcome untuk semua. Nggak yang cewek, nggak yang cowok deh. Bener. Karena suster terbiasa dengan di komisi panggilan, jadi bukan cuma mencari suster nih, juga mencari panggilan yang lain, romo, frater, leader gitu kan. Silahkan Anda kalian bisa
berkunjung ya. Kalau mau lebih dekat sebetulnya ada di Kebun Jeruk. Tapi kalau mau langsung ketemu suster ya silakan hadir, datang, berkunjung. Pintu ini selalu terbuka. Pintu rumah dan pintu hati. Waduh. Iya. Pintu rumah dan pintu hati terbuka untuk Anda kalian. Mari datang dan lihat. Oke. Ya, come and see. Kirain datang dan makan, suster. Boleh. Sebenarnya. Kalau itu Silakan sampingannya, datang dan itu sampingannya itu. Come and see. Ernest Datang mungkin, dan Ernest mungkin di sini ya. come and eat. Datang dan makan ya. gitu. Seperti suster pada masa dulu itu. Iya. Karena gini intinya, suster bisa seperti ini. Dulu suster kurus kering waktu novisiat. Sekarang sudah jauh lebih besar. Oke. Nah, itu tanda apa? Karena tanda Bahagia. Tuhan, satu tanda bahagia, tanda Tuhan memelihara. Oke. Jadi percaya, Ernest mungkin. percaya bahwa Tuhan itu pasti memelihara kita sampai akhir. Itu. Oke. Itu. Jadi silakan boleh nanti kalau yang perlu kontak-kontak juga boleh kok ya. Kontak-kontak juga boleh. Oke. Ada beberapa anak sakrisi yang kebetulan dulu sudah pernah memberi retret. Bukan retret rekoleksi ya waktu itu di Bogor itu. Saya pernah memberi dan sempat juga kontak-kontak waktu itu. Oke. Ya. Oke. Terima kasih, suster. Terima kasih banyak. Terima kasih, suster. Terima kasih banyak. Untuk kesempatan ini ya, terima kasih untuk banyak kesempatan ini. Kita boleh bincang-bincang dan kita boleh berbagi. Bukan hanya suster yang menerima loh ya, bukan hanya kalian yang menerima, tapi suster juga menerima nih dari kalian. Iya, suster. Ini semangatnya itu loh. Kalau gini berasa muda soalnya. Karena memang masih muda. Ya enggak lah. Mukanya aja dewasa, suster. Ya, oke, baik. Oke, kita tutup dengan doa. Iya, suster, silakan. Baik, mari. Kita satu dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Bapa yang Maha Baik, puji dan syukur kami haturkan kepadamu atas penyelenggaraan hidup, atas kasih setiamu yang boleh kami terima, yang boleh kami alami di sepanjang perjalanan hidup kami, terlebih atas penyertaan-Mu bagi kami di setiap pengalaman hidup kami hingga hari ini. Kami bersyukur bahwa Engkau senantiasa menganugerahkan kesempatan-kesempatan baik, kesempatan-kesempatan baru yang Kau hadirkan dalam hidup kami, di mana dengan kesempatan itu Kau berikan, Kau mampukan untuk senantiasa semakin mendekatkan diri kepadamu, dan kesempatan-kesempatan itu juga menguatkan iman kami, bukan hanya iman, tetapi harapan dan cinta kami kepadamu. Bapa yang Maha Baik, pada saat-saat ini, kehidupan menggereja kami begitu bergeliat dalam segala bidang. Namun pada kenyataannya, kami masih mengalami kesulitan di dalam mencari panggilan-panggilan yang baru. Kiranya Engkau memberkati kaum muda dimanapun mereka berada, agar mereka pun Kau mampukan dan Kau tuntun untuk dapat menemukan jalan hidup panggilan mereka. Kiranya mereka juga Kau mampukan untuk dapat berani memutuskan atas jalan hidup panggilan mereka masing-masing. Biarlah Roh-Mu yang berkarya di dalam hati, budi dan pikiran mereka, sehingga karya-Mu semakin berkembang di dunia ini, dan kemuliaan-Mu semakin besar di antara kami. Berkatilah kami ya Bapa, dengan segala usaha perjuangan hidup kami. Semoga kami juga Kau mampukan untuk semakin mendekatkan diri kami kepadamu, dan menjadi saksi-saksi yang hidup di antara sesama yang kami jumpai setiap hari. Ya Bapa, kami percayakan seluruh hidup kami di hari-hari yang akan datang. Biarlah Engkau sendiri yang akan membimbing dan menuntun kami, hingga pada akhirnya nanti kami Kau perjumpakan
dengan para kudus-Mu di surga dalam kebahagiaan yang kekal, sebagai saksi-saksi hidup, sebagai saksi karena Engkau senantiasa mengasihi hidup kami selama kami berada dalam perjuangan hidup dan peziarahan hidup kami di dunia ini. Biarlah kami Kau temukan setia pada akhir nanti, sehingga kami boleh berbahagia bersama-Mu. Kami percayakan kembali kepadamu ya Bapa seluruh kaum muda dimanapun mereka berada. Kiranya Engkau memberkati, membimbing, mendukung dan mengasihi mereka dengan cara-Mu sendiri. Nama-Mu kami puji kini dan sepanjang masa. Amin. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Oke, terima kasih Suster. Terima kasih. Terima kasih, Suster. Oke. Kita foto dulu Suster mungkin ya. Boleh. Boleh. Oke, foto dulu mungkin untuk dokumentasi ya. Oke. Sekaligus kenang-kenangan saya sama Suster. Oh, gitu ya. Oke. Silakan Mas Ernest foto. Oke, aku Nanti foto kirim ya. ke Suster ya. Aku sih. Iya, Suster. Kirim ke Suster. Oke, Suster. 1, 2, 3.